Loan Army AC Milan, strategi jenius atau ilusi mahal? AC Milan tidak hanya meminjamkan pemain, Milan sedang menguji masa depan klubnya sendiri. Di luar San Siro, ada karir yang sedang naik, ada nilai yang berhenti, dan ada talenta yang dipaksa bertahan hidup. Loan Army bukan proyek aman, ini adalah sistem seleksi alam. Yang berkembang akan kembali, yang stagnan akan dilepas, dan yang gagal akan dilupakan tanpa suara. Francesco Camarda, 17 tahun, striker, nilai pasar melonjak bahkan sebelum ia matang. Milan menguncinya dengan klausul buyback karena Camarda bukan aset biasa. Ia adalah janji, dipinjamkan bukan untuk dijauhkan, tapi untuk dipercepat. Ini bukan resiko, ini investasi. Lorenzo Colombo, 23 tahun, sudah terlalu sering berpindah klub untuk disebut prospek. Grafik nilainya datar, menit bermain terus datang, tapi lompatan besar tidak pernah tiba. Genoa adalah titik penentuan, bukan soal potensi lagi, tapi bukti. Disinilah Milan berhenti berharap dan mulai memutuskan. Kevin Zeroli, 20 tahun, tanpa hype, tanpa opsi beli, tanpa jaminan masa depan. Zeroli dipinjamkan untuk bertahan bukan bersinar, untuk belajar duel, tekanan dan kesalahan. Jika ia kembali, itu karena ia siap. Jika tidak, Milan tidak kehilangan apapun. Masalah Milan bukan kekurangan talenta, masalahnya adalah waktu dan keberanian mengambil keputusan. Loan Army bisa melahirkan masa depan atau menjadi kuburan potensi. Camarda, Colombo, dan Zeroli membuktikan satu hal, strategi ini tidak gagal. Yang gagal adalah mereka yang tidak berkembang. Loan Army AC Milan bukan tentang siapa yang pergi, ini tentang siapa yang pantas kembali. AC Milan dan talenta muda. AC Milan sudah mendatangkan striker lewat pintu musim dingin. Niklas Füllkrug datang untuk solusi cepat, tapi Milan belum berhenti. Di balik layar, satu nama muda sedang dipantau serius. Ini bukan sekadar pelapis, ini sinyal jelas bahwa Milan sedang menyiapkan masa depan lini serang, bahkan saat solusi jangka pendek sudah diamankan. Strategi Milan tetap konsisten, berburu talenta muda sebelum harga melonjak dan persaingan memanas. Fokusnya jelas, pemain muda yang bisa tumbuh bersama proyek klub. Dalam beberapa jam terakhir, satu nama mencuat, Sidiki Serif. Striker kelahiran 2006 yang kini membela Angers di Ligue 1. Menurut laporan Sacha Tavolieri, Milan sudah melakukan kontak awal dengan Angers SCO. Pembicaraan juga berjalan dengan pihak pemain. Belum ada kesepakatan, tapi negosiasi aktif dan serius. Masalah Milan bukan hanya mencetak gol hari ini, tapi menjaga kesinambungan lini depan. Füllkrug datang sebagai solusi 6 bulan. Francesco Camarda masih dalam fase pengembangan. Disinilah Serif masuk. Usianya baru 19 tahun. Tapi sudah mencetak 4 gol dari 16 laga di Liga, banyak diantaranya tanpa status starter. Profilnya cocok dengan rencana Milan, pemain muda, bertahap dan siap dimatangkan. Jika transfer ini bergerak maju, Milan tak sekadar menambal skuad, mereka sedang menyusun lapisan masa depan. Satu langkah lebih cepat dari pesaing, dengan striker muda yang sudah dipantau banyak klub Eropa.
gaji setara Leo belum cukup. Fakta baru soal masa depan Maignan. Narasi soal perpanjangan kontrak Maignan tiba-tiba dipatahkan dari dalam. Saat laporan lain bicara soal kesepakatan yang makin dekat, satu nama justru berkata sebaliknya, Pietro Mazzara. Menurut Mazzara, tidak ada tanda-tanda Maignan akan segera menandatangani kontrak baru. Stalemate masih nyata, baik secara praktis maupun operasional. Ini bukan soal waktu, tapi soal prinsip yang belum bergeser. La Gazzetta dello Sport sebelumnya melaporkan Milan sudah mengajukan tawaran resmi. Nilainya besar, setara gaji Rafael Leao. 5,5 juta euro per musim plus bonus. Bahkan disebut Maignan siap berbalik arah dari niat hengkang gratis di akhir musim. Namun Mazzara menegaskan, situasinya jauh dari kata selesai. Beberapa laporan saling bertabrakan dan kenyataannya kebuntuan masih berlangsung. Massimiliano Allegri dan Iglitare terus bekerja mendekati Maignan. Tekanan diberikan dengan ritme dan pendekatan yang terukur. Tawaran gaji besar sudah disiapkan, bahkan mirip dengan proposal Januari 2025 yang sempat disepakati secara lisan sebelum direvisi turun sebulan kemudian. Skuad Milan mendorong Maignan untuk bertahan, tapi dalam kasus ini, prinsip bisa lebih berat daripada uang. Jika tidak ada perubahan sikap, Milan menghadapi resiko mengulang kisah lama, sebuah deja vu pahit seperti kasus Gianluigi Donnarumma 5 tahun lalu. Gaji Leao sudah di meja, tekanan internal terus berjalan, tapi hingga kini pena belum bergerak, dan di Milanello ketidakpastian masih menjadi penjaga gawang paling dominan. Milan tambah lini belakang di bursa Januari. AC Milan bergerak di pasar transfer dengan cara yang tidak biasa. Setelah Fulkrug resmi diamankan, fokus Rossoneri langsung bergeser, bukan ke nama besar, tapi ke solusi paling realistis. Gianluca Di Marzio menegaskan, Milan mencari bek tengah dengan budget nyaris nol, bukan strategi hemat biasa. Ini adalah perjudian terukur di bursa Januari. Di Marzio berbicara langsung di Sky, mengungkapkan arah jelas manajemen Milan, terutama saat ini adalah seorang difensore centrale, namun dengan dana yang sangat terbatas. Opsi yang dibuka hanya dua, peminjaman atau skema tukar pemain. Belum ada nama yang dikunci, artinya Milan masih memindai pasar, menunggu celah, menunggu kesempatan yang tepat, bukan mengejar hype tapi fungsi. Di lini depan situasinya berbeda. Dovbyk memang masih melirik Milan dan ingin bertahan di Italia. Namun dengan Fulkrug sudah datang, Milan hampir pasti tidak akan kembali mengejar Dovbyk. Bola kini ada di tangan klub Serie A lain yang siap memanfaatkan situasi Januari. Lini belakang AC Milan butuh kedalaman, sementara anggaran hampir habis. Solusinya bukan belanja besar, tapi kecerdikan membaca peluang, memanfaatkan pinjaman, dan membuat pertukaran yang tepat. Di bursa dingin ini, Milan tidak mencari sorotan, mereka mencari keputusan yang tepat waktu.